Yang pertama, bahwasanya seorang yang mengikuti langkah syaitan, mereka akan rugi dan menjadi orang yang merugi. Dan orang yang mengikuti langkah Allah Subhanahu wa taala atau kelompoknya Allah atau Hizbullah, mereka adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Disebutkan di beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya Allah mengatakan, "Wa man yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina." Dalam surat An-Nisa ayat 119 Allah mengatakan, barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai penolongnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah khasira, merugi, khusranan mubina, dengan kerugian yang mubina, yang nyata. Kemudian disebutkan di dalam ayat Al-Mujadilah bahwasanya orang-orang yang beriman itu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, tidak akan ditemui orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna, yakni mereka berkasih sayang, man hadallahu wa rasuluhu, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizbullahi humul muflihun. Ya, nah mungkin orang-orang yang beriman itu bisa jadi satu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka, anak keturunan mereka, saudara mereka, sanak kerabat mereka. Mereka lah orang yang Allah tulis di dalam hati mereka iman, dan Allah Subhanahu wa taala kokohkan iman itu di hati mereka, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah adalah kelompok Allah, dan kelompok Allah itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah jelas bahwasanya tidak akan mungkin bisa orang yang menyelisihi jalan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam itu bisa bersatu dengan orang-orang yang tidak mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Mereka tidak akan mungkin menjadi di atas satu barisan. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya jejak langkah syaitan itu yudhil, akan memalingkan seseorang, ya, memalingkan seseorang di dalam kehidupan dunianya dan berakhir pada adzabus sa'ir atau neraka, wal iyadzu billah. Sedangkan orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan Allah, dan akhir atau kesudahan tempat mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, di antara ayat yang Allah sebutkan tentang masalah ini, Allah katakan, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqa fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurura. Ya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, ya, dan janganlah kalian tertipu, menipu diri kalian dari jalannya Allah dengan tipuan-tipuannya syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduun. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Di dalam Al-Quran, di ayat yang lainnya Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin
wa yattabi'u kulla syaitanin marid kutiba alaihi annahu man tawallahu fa innahu yudhillahu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Ya, ada di antara manusia yang mereka yujadil, ya, mendebat, ya, menentang Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Mereka mengikuti jejak langkahnya syaitan. Ya, Allah telah tetapkan bagi mereka jalan yang berpaling. Ya, Allah palingkan mereka dan Allah tidak berikan petunjuk mereka kecuali ke neraka Jahannam, wal iyadu billah. Ya, dan di sekian banyak ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah sebutkan bahwasanya siapa yang mengikuti syaitan, maka mereka orang yang tertipu atau didustai oleh syaitan. Wa qala syaitan lama qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Dan syaitan itu berkata, ketika telah ditetapkan perkara itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian dengan perjanjian yang hak. Ya. Dan aku berjanji kepada kalian, sedangkan aku menyelisih janjiku kepada kalian. Ini pernyataan syaitan kepada orang yang mengikuti syaitan. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum. Dan tidaklah aku memiliki hujjah untuk kalian kecuali aku menyeru kepada kalian dan kalian ikut kepada aku, kata syaitan. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kalian menjelek-jelekkan aku, kata syaitan. Yang kau jelekkan dirimu sendiri. Ya. Ma'ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna zalimina lahum adzabun alim. Ya. Setelah menyesatkan manusia, syaitan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia sesatkan. Ya. Setelah kalian, ya, berbuat kesyirikan kepada Allah, maka itu tanggung jawab kalian, kata syaitan. Bukan urusan saya. Ya. Ayat ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sekian banyak kaum muslimin membaca ayat ini, tapi masih banyak di antara mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jalannya Allah Subhanahu wa taala dan kelompoknya Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang membimbing manusia ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wallahu yad'u ila daris salam yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ila daris salam, kepada keselamatan, yakni kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi man yasha', dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Bahkan Allah katakan, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah Subhanahu wa taala, ya, menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka kamar-kamar, yakni di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisih janjinya. Tapi kalau orang diseru
ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, ketika mereka dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba. Enggak, kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Walau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, apakah kalian masih mengikuti nenek moyang kalian walaupun mereka mengikuti jejak langkah syaitan yang menyuruh kepada mereka kepada adzabis sa'ir, kepada neraka jahanam, waliyadzubillah. Ya, sudah dijelaskan bahwasanya jalan mereka, jalan yang membawa kepada kesesatan, tapi mereka apa? Enggak, saya tetap mau ikut ini. Ya. Maka di dalam surat Az-Zumar di ayat yang terakhir ini Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum wadkhuluha khalidin. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, Allah buka pintu surga atas mereka dan Allah siapkan perbendaharaan mereka di surga dan salam sejahtera atas mereka, dan Allah doakan mereka ketika masuk ke dalam surganya. Ya. Kalimat salamun ini kemarin rame lagi. Karena apa? Karena dikatakan bahwasanya Nabi Isa mengucapkan Selamat Natal. Ya, ada anggapan yang batil. Tidak ada satupun di dalam kitab tafsir yang mengatakan bahwasanya itu adalah ucapan Isa untuk dirinya. Ya. Baik. Nah. Bedanya apa kalau tahun baru? Kalau Natal kan jelas 25 Desember. Kalau tahun baru semua dalam satu rangkaian. Semua perayaan itu mulai dari Natal, tahun baru sampai setelahnya itu satu rangkaian. Yang banyak di antara kita mikirnya cuma tahun baru. Ya, cuma tahun baru. Ya. Dan tidak ada yang merayakan tahun baru Masihi kecuali agamanya Masih. Ya. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, la tatabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu ala juhri dhabbin la dakhaltumu. Ya, kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan seandainya mereka ini masuk ke satu lubang, ya, ini permisalan, lubang ini berarti kan tempat orang terperosok. Tidak ada orang sengaja masuk lubang, itu tidak ada. Iya kan? Jikalau mereka masuk lubang biawak, ya, kalau orang tidak ngerti biawak, ya kayak buaya biawak, satu jenis. La dakhaltumu, kalian ikut mereka. Kemudian sahabat tanya, sunana man kana qablakum ini siapa? Ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, kata sahabat. Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, bala, iya. Dan setiap hari kita salat, membaca surat Al-Fatihah. Ya, di ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Antum buka tafsir Ibnu Katsir. Maghdub 'alaihim siapa? Dhalin ini siapa? Ya, maghdub 'alaihim al-yahud, dhalin Nasara. Ya, mungkin kalau buka terjemahan yang lama itu ada footnote. Sekarang udah nggak ada. Iya, kalau yang dulu yang lama ada. Tapi kalau di tafsir
nggak akan bisa dihapus. Di kitab tafsir nggak akan bisa dihapus. Ya, iya, berriwayat. Ya, kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan Allah yang orang yang Allah beri nikmat. Ya, minas siddiqin wasyuhada wan nabiyyin wassalihin. Ya, jalannya orang yang jujur imannya. Ya, wasyuhada, jalannya orang yang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu. Wasyuhada wassalihin, dan orang-orang saleh. Ya, ini bukan jalannya orang yang Allah murkai. Ya. Siapa yang Allah murkai? Al-Yahud. Waladhdallin juga jalannya orang yang tersesat. Ya. Kenapa orang Yahudi dikatakan Allah murka? Karena Allah beri kitab, mereka tidak baca kitabnya untuk menyembah Allah Subhanahu. Kenapa orang Nasrani menjadi orang-orang yang tersesat? Mereka berjalan ke jalannya Allah tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan berkat. Kemudian disebutkan tentang balasan Allah bagi kelompoknya, bagi orang yang berjalan di jalan Allah. Allah menggambarkan surga, disebutkan a'dadtu li ibadis salihin, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at. Ya, surga ini nggak pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, nggak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatarun ala qalbil bashar, tidak pernah terbetik di dalam hatinya seorang manusia. Qala Abu Hurairah mengatakan, menjelaskan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan kalian tidak akan mengetahui, setiap jiwa tidak akan mengetahui apa yang Allah sembunyikan, Allah simpan, ya, sebagai penyejuk jiwa bagi mereka. Dan disebutkan Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna Allah yaqulu li ahli jannah, Allah mengatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, fayaqulu labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadik. Ya, ketika Allah mengatakan wahai penduduk surga, maka penduduk surga mengatakan labbaik rabbana, aku penuhi panggilanmu ya Allah, wa sa'daik, semoga kebahagiaan itu terlimpah tercurah darimu, wal khairu fi yadik, dan kebaikan itu berada di sisimu. Fayaqul, berkata Allah, hal raditum, apakah engkau ridha? Ya, apakah engkau ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian ini? Ya. Fayaqulu wa ma lana la narda. Ya. Kemudian penduduk surga mengatakan, apa yang kami tidak ridha ini? Allah sudah masukkan kita ke surga, kenapa kita nggak ridha? Ya Rabbi, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami apa yang belum pernah Engkau berikan kepada belum pernah Engkau berikan seseorang di antara makhlukmu. Fayaqulu alla a'taitukum afdala min dzalika. Kata Allah, maukah engkau aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada ini? Fayaqulu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dzalika. Kemudian penduduk surga mengatakan, ya Allah, apa yang lebih baik dari ini? Kau sudah penuhi semuanya. Wa hilla alaikum ridwan. Ya. Aku halalkan, aku lepaskan atas kalian keridhaanku. yakni aku ridho apa yang kalian kerjakan. Yakni ketika sudah dihukumkan seseorang itu menjadi penduduk surga dan neraka, nggak ada namanya menghukumi amal, udah selesai yang dikerjakan. Fala uskhitu alaikum ba'dahu abadan. Dan aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini. Di riwayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aku berikan lagi kalian satu kebahagiaan yang aku janjikan bagi penduduk surga, yaitu melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla.
Makanya kalau ada orang yang mengatakan tentang perselisihan pendapat melihat wajah Allah di dunia, jawaban yang paling sahih, yang paling sharih disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat wajahnya. Hatta Musa ketika disebutkan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di mana di dunia minta berjumpa dengan Allah, ya, maka Allah katakan engkau tidak akan sanggup. Ya, engkau tidak. Manusia akan sanggup melihat wajahnya Allah dan akan selesai kerinduan manusia dengan melihat wajahnya Allah fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah janji Allah bagi penduduk surga. Maka orang-orang yang dia mengetahui jalan kebahagiaan itu bersama Allah, dan jalannya syaitan akan memalingkan mereka dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan berjalan di atas jalannya syaitan. Yang ketiga, tidaklah ada seruan syaitan kecuali ujungnya pasti jelek. Bahkan bisa jadi tengahnya jelek. Sebelum sampai pada tujuannya jelek. Sedangkan jalannya Allah di tengah-tengahnya baik, akhirnya baik. Walaupun mungkin tidak ringan, berat. Allah sebutkan di dalam surat Nur. Surat An-Nur, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Perhatikan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti jejak langkahnya. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena kalau kalian mengikuti jejak langkah syaitan, maka kalian akan berjalan, atau syaitan akan memerintahkan kalian kepada perbuatan fahsya' wal munkar, perbuatan keji dan munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Dan jikalau bukan karena fadl, karunia, anugerah dari Allah kepada kalian dan rahmatnya atas, Allah tidak akan mensucikan kalian, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan suci atau mensucikan diri kalian, hati kalian, siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka di beberapa ayat Al-Quran Allah mengatakan bahwasanya orang yang disucikan oleh Allah hatinya, disucikan oleh Allah amalnya, itu adalah orang yang beruntung. Sebagaimana Allah katakan misalnya dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang-orang yang Allah sucikan. Ya, Allah bersihkan. Ya, dan telah binasa orang-orang yang Allah kotorkan hati. Di antaranya fahsya wal munkar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak. Kita sebutkan sebagian di antaranya. Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Allah katakan, wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di atas muka bumi. Ayat ini seolah-olah ingin mengatakan kepada antum semua, Allah itu sediakan bagi antum di atas muka bumi ini halalan tayyiba, halal baik, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti jalan syaitan. Karena apa? Kalau kalian mengikuti jejak langkah syaitan, kalian tidak akan dapat halalan thayyibah tadi. Allah katakan, innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan ini musuh yang nyata bagi kalian. Artinya, Allah tidak mungkin mengatakan kalimat perintah kulu, makanlah,
kecuali apa? Ada. Allah siapkan. Ya. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai sekalian manusia, ya, Allah sebutkan contoh-contoh di sini. Ya, khamar, al-maisir, judi. Walaupun ya kadang orang modern ini kan di zaman modern ini kan tidak harus menyebutkan nama seperti nama asalnya. Ya. Khamar namanya sudah macam-macam. Ya. Bahkan kadang di tempatnya itu ditulis 0%. Ya, wal ansabu wal azlam. Ya. Semua ini ada rijis, najis. Min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkanlah semua ini la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuwaqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Ya. Pada ayat yang selanjutnya Allah mengatakan sesungguhnya syaitan menginginkan atas kalian, ya, dari perkara tadi al-ada wal baghdha. Ya, tidak ada orang main judi, main minum khamar, kecuali banyak terjadi di sana permusuhan dan perkelahian dan kebencian. Apalagi kalau sudah kalahnya akhir. Menang itu karan, apalagi kalah. Ya. Sudah enggak tahu lagi sudah saudara atau teman, kalah. Ya. Makanya kalau antum melihat, kalau orang sudah main, atau bukan main judi, misalnya sekarang main PS, kan PlayStation, bal-balan, orang kira senang bal-balan, ya. Kalau sudah main 1 kali, 2 kali, 3 kali, nafsunya mulai. Apalagi kalau sudah iso ana sing paling menang. Kalau sudah main sama duluri atau konco, garib. Iso jadi eker-ekeran. Yang asalnya duduk ngiki-ngiki, akhirnya jadi berkelahi. Mungkin dia tidak bertaruh urusan fulus. Tapi tidak terima dia. Karena sudah tasliyahnya, hiburannya udah ngaco, udah. Ya. Wa yusuddakum an dzikrillahi wa anis salati. Fahal antum muntahun. Ya. Banyak perkara-perkara ini memalingkan kalian dari mengingat Allah dan salat. Ya, syuf orang yang hobi mainan gini, wis lali waktu sudah. Ya, hatta bukan judi. Kadang kan disediakan di satu resto apa-apa sekalian mainannya. Khusus, kamar khusus. Minimal 1 jam pesen makanan sekian. Oh iya pesen. Wis la sholat wala hilang, lupa semua sudah. Lelak semua. Ya. Tujuannya apa? Ya memang syaitan ingin memalingkan antum dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan yang lebih sadis lagi, syaitan mengatakan dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-16, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka. Ketika seperti syaitan ketika mengatakan kepada manusia, ente kafir sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ente kafir, bukan urusan anak. Bayangkan.
Sudah gitu yang jadi tentaranya syaitan katsir. Dengan kalimatnya, fa inni bari'un minka wa inni akhafullaha rabbal alamin. Bayangkan syaitan sampai ngomong kayak gini. Ya. Ana berlepas diri dari ente karena ana takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, ketika syaitan memalingkan atau memalingkan ayahanda kita Adam, ya, dan pasangannya Hawa, ya. Apakah syaitan mengatakan anak ini syaitan? Kalau urusannya segitu, selesai urusannya, ya. Syaitan mengatakan kepada Adam, ente disuruh nggak boleh makan pohon itu karena kalau ente makan pohon itu bisa kekal di surga. Wah, anak ini jadi penasehat ente. Dan disebutkan Nabi SAW di dalam hadis, inna syaitana yajri min ibni Adam majrid dam. Sesungguhnya syaitan itu mengganggu manusia, ya, berjalan pada tubuh manusia majrad dam, di darahnya. Nunggu kapan kesempatan nunggu kesempatan ganggu manusia. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, yang riwayat Imam Muslim, syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'n. Syaitan itu nunggu manusia. Yahdur, hadir di manusia kapan dia punya kesempatan untuk menaklukkan manusia. Dan syaitan mengganggu manusia, itu janjinya syaitan kepada Allah. Bayangkan, syaitan itu janji sama Allah. Qala biizzatika la'ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fal haqqu wal haqqu aqul la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajmain. Ya. Syaitan bersumpah atas apa? Izzah, atas kehormatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan palingkan semua manusia, ya, kecuali hambamu yang mukhlasi, yang hatinya ikhlas karena Allah. Dan aku katakan dengan sebenarnya, ya. Dan kata Allah menyebutkan hal ini, bahwasanya neraka jahanam itu isinya syaitan dan orang yang mengikuti syaitan. Ya. Tapi kata Nabi SAW, walaupun syaitan berjanji seperti itu, di dalam hadis yang sahih, ya, riwayatnya Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan yang lainnya, ya, inna syaitana qala wa izzatika ya Rabbi la abruhu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Wa qala rabbu wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum astaghfaruni. Ya. Syaitan berjanji, ya, selama roh itu masih bersemayam di jasad, aku akan palingkan manusia. Ya. Akan cari kesempatan untuk menyesatkan manusia. Ya. Maka kadang dalam satu keluarga ada yang jadi sumbernya. Bisa jadi suaminya, bisa jadi istrinya, bisa jadi anaknya, bisa jadi pembantunya, bisa jadi karyawannya. Karena apa? Syaitan cari celah di mana dia akan memalingkan manusia. Kita mikir tidak mungkin. Kalau dari celah yang kecil tidak mungkin. Ya.
Ya, bahkan pernah diceritakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di kitabnya Ad-Da' wa Dawa, betapa sadisnya godaan syaitan. Ada seorang muadzin tak pernah berbuat maksiat. Tak pernah berbuat maksiat. Kena gangguan apa? Dengar suaranya harim. Ini yang cerita Ibnul Qayyim al-Jauziyah 8 abad yang lalu. Di abad ke-8, bukan 8, di abad ke-8, abad ke-9 Ibnul Qayyim itu. Tahun 800-an Hijriah. Tapi harimnya ini mahu muslim, bukan Islam. Kata harimnya, ente boleh zuat sama anak asal murtad. Syaratnya murtad. Dia cuma dengar suaranya, kemudian datang. Nah, jadi anak setuju. Murtad belum sempat zuat, mati. Belum sempat zuat, mati. Maka kerugian apa yang lebih besar? Setelah perkara ini. Iya. Hati-hati seseorang berjudi dengan hidupnya, dengan surganya. Ya. Dan dikatakan dalam hadisnya panjang. Kita baca kalau sempat, kalau enggak kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bahwasanya syaitan itu dia akan duduk di mana manusia akan duduk. Iya. Dia akan duduk pada urusan agamanya. Dia supaya tidak ikut agama Islam, ikut agama nenek moyangnya. Iya. Oh enggak, saya tetap berada di jalan Islam. Dia tinggalkan ini. Khalas. Dikatakan Nabi SAW, anak duduk di jalan hijrahnya. Waktu zaman Nabi hijrah, supaya dia tidak mengikuti Islam. Ya. Dengan dalih apa? Apakah ente mau meninggalkan tanah kelahiran, tanah kecintaan? Kadang kan kita dibisikin, ente mau meninggalkan tanah kelahiran antum. Tanah air beta. Hah? Ya. Ketika antum tinggalkan itu, maka dia mengganggu di jalan jihad. Apakah ente meninggalkan berjuang di jalan Allah, dan berjuang di jalan Allah ini nggak harus jihad, antum dengar jihad, angkat senjata, nggak harus. Ya. Karena jihad mengorbankan harta, mengorbankan segalanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan berbagai macam jalan dari syaitan untuk memalingkan manusia dari jalannya menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka menginginkan dari setiap pos tadi, jalan tadi, kita berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari Islam misalnya. Apakah kemudian udah anak muslim? Selesai urusannya? Bukan. Banyak manusia kita melihat kaum muslimin, kita nggak usah keluar dari negeri kita, di Indonesia. Antara orang muslim yang ngerti agamanya dan orang muslim yang tidak ngerti agamanya. Banyak yang mana? Ya. Apakah yang mereka datangi orang-orang yang paham? Orang yang tidak ngerti. Yang hidupnya di pelosok-pelosok, di pinggirnya gunung. Ya, tidak ngerti agamanya. Nanti punya tradisi. Ya, kita mesti melestarikan tradisi, budaya.
Ya, sampai waktu itu rame namanya Islam Nusantara. Wallah pendapatnya yang paling mu'tadil urusan ini Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub rahimahullah, yang pernah jadi imamnya Masjid Istiqlal. Bukan Islamnya yang ikut Nusantara, tapi Nusantaranya ikut Islam. Kalau Nusantaranya tidak menyelisih syariat Islam, tafadhol, silahkan, bebas. Tapi kalau sudah ada urusan yang kaitannya dengan syar'i, ada urusan yang kaitannya dengan syariat, maka Nusantara tidak boleh mengalahkan Islam. Bahkan beliau sempat nulis buku luar biasa. Cuma ya orang banyak yang nggak mau tulisan beliau. Ya, judulnya itu Titik Temu NU dan Wahabi. Dan Wahabi. Dia tulis dua bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Lu bagiana juhud kabir. Karena udah baca dua-duanya, luar biasa. Jadi seorang NU, kalau nggak salah dia alumninya Tambak Beras atau Tebu Ireng, lupa. Tapi dia orang yang akil, yafham hadis, ngerti hadis dan sebagainya. Ini orang alim, ya. Sayang kemudian yang menggantikan dan meneruskannya nggak selevel sama beliau. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini Indonesia ini ditinggal banyak orang alim. Ya. Itu dia tanpa emosi, dia mendudukkan semua perkara di tempatnya. Tanpa harus marah, tanpa harus merasa oh ana dikalahkan. Kan kadang-kadang orang ini pakai jubah atau pakai bajunya organisasi, oh ana kalah, oh ana menang. Ini bukan urusan ini. Kalau urusan agama itu nggak ada sudah yang bawa organisasi, oh ma'adraka organisasi. Kalau sudah urusan agama ya kalah, selesai. Yang diperjuangkan agama. Ya, yang diperjuangkan agama, bukan lagi urusan organisasi. Ya. Kadang manusia ini masih sibuk dengan atributnya. Sudah selesai agamanya, dia nggak paham, kedua lagi ditambah urusan ibadahnya nggak paham. Urusan ibadahnya nggak paham. Ya. Maka muncullah orang sekarang mujahidul madzahib. Ya, orang yang sibuk ngurusin madhab. Ya, sibuk ngurusin madhab. Kalau ente tidak bermadhab, berarti ente sesat. Kalau ente tidak baca fikih, misalnya fikih di Indonesia apa? Syafi'i. Ente harus mutlak belajar fikihnya Syafi'i. Kalau tidak ente belajar fikihnya Syafi'i, ente sesat. Padahal madhab ini dibuat jalan untuk mempelajari agama. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini membuat madhab itu apa? Untuk mempermudah memahami agama. Bukan ngotak-ngotak orang bermadhab. Yang lebih lucu lagi kemudian apa? Kalau misalnya orang umroh. Madhab Syafi'i, kalau laki ketutul wedok, batal. Terus ya opo sing madhab Syafi'i? Durung mari tawafi uduk mari. Maka kemudian dalihnya lucu. Dalihnya boleh ketika satu ritual ibadah pakai madhab lain. Madhab yang tidak batal. Madhab Maliki. Madhab Maliki tidak batal. Atau ada dia ngambil satu kaidah, anak sendiri ya baru tahu kaidah ini kok jadi aneh kaidah ini. Ya, bahwasanya dia boleh untuk
tidak memutlakkan kaidah ini, artinya bahwasanya kepegang apa atau kesentuh perempuan itu batal wudhunya di dalam urusan yang daruri. Walhasil, ya ini yang katanya Nabi SAW, la yushaddidu illa ghalab. Ente tidak bikin sulit diri ente sendiri kecuali ente sampai tidak sanggup. Ente sendiri tidak sanggup. Dan ana yakin Imam Syafi'i melakukan itu dengan ilmu yang dia ketahui. Dengan ilmu yang dia ketahui. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Siapa yang mau menandingi kepintarannya Imam Syafi'i? Orang kurang kerjaan mau nandingi Imam Syafi'i. Ya. Yang ketika duduk di majelisnya Imam Malik sampai marah gara-gara apa? Imam Syafi'i kalau nyatet tuh gini tuh. Nggak ada tulisannya nih, cuma itu. Itu hafal Imam Syafi'i. Hafal Imam Syafi'i. Kata Imam Malik itu, Allah kalau soft toy nggak akan keluar dari majelis. Lah kata Imam Syafi'i, anda nggak punya, wala kertas, wala tinta. Ya gitu cara anda ngafalkan. Dan dikatakan Imam Syafi'i hafal. Imam Syafi'i hafal. Ya ojo ditiru. Gitu. Ya, Imam Syafi'i. Ya, dan kadang yang dibaca di dalam madhab Syafi'i ini kebanyakan bukan kitab Imam Syafi'inya, kadang imam madhab Syafi'inya yang dibaca. Ya, mesti yang dibaca Al-Um dibaca, Ar-Risalah dibaca. Ya, yang di situ Imam Syafi'i menuliskan tentang masalah ini, termasuk masalah akidah itu nggak salah di Al-Um di awal-awal itu bagi teman-teman yang punya halaqah Al-Um. Halaqah Al-Um bukan halaqah ringan. Karena Imam Syafi'i alim. Di awal-awal kitab itu ada masalah akidah. Maka ada orang mengatakan Imam Syafi'i tidak punya buku akidah, nggak ada. Setiap imam itu punya kitab akidah. Keke dia nulis masalah sholat, masalah iman tidak ditulis. Tak mungkin. Lah dia masa belajar sholat sebelum belajar iman? Tak mungkin. Pasti mereka punya kitabnya. Tapi mungkin namanya tidak ditulis, namanya akidah lah. Ya, kayak Imam Abu Hanifah. Itu nulis kitab akidahnya namanya Al-Fiqhul Akbar. Akidahnya namanya Al-Fiqhul Akbar. Tidak harus judulnya akidah. Kitab akidah, judulnya akidah itu sudah zaman baru. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Iya. Tapi kadang-kadang, ini celah. Saya mengatakan di sini apa? Celah bagi syaitan untuk ganggu manusia. Nggak bisa dari agamanya, cara ibadahnya. Maka antum menemui ritual ibadah di Indonesia ini macam-macam. Sak modelnya. Ya. Antum mungkin pernah lihat orang takbir dak mari-mari. Sholat muter-muter. Habis surah Allahu Akbar, halas. Selesai. Nggak ada pernah aneh-aneh diputer-puter. Antum ini lagi mau nari apa mau lagi sholat kan gitu. Macam-macam. Wah, ini penyakit. Kulino ini tidak bisa jadi dalil. Kulino lah bisa jadi dalil. Iya. Karena di mana celah di situ syaitan kan. Iya. Di mana celah di situ syaitan kan. Makanya manusia harus banyak-banyak dekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak minta tolong. Ya, berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pertanyaannya, ini banyak Syafi'i. Ritualnya pun Syafi'i. Nah. Kalau kita ikut yang lain, ikut Syafi'i boleh enggak? Selama itu tidak melanggar.
Kita tidak mempermasalahkan ibadahnya Syafi'i, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Anak sholat di belakangnya orang kunut, ya tidak ada masalah. Anak tidak lari dari orang yang kunut. Ya. Yang jadi masalah itu kalau misalnya kita jadi imam tidak kunut, yang belakang gelisah. Katanya nggak sah sholat. Wah, antum cari di kitab Syafi'i manapun. Kunut hukumnya apa? Nggak ada ceritanya kemudian antum bikin aneh-aneh lah. Agama ini mu'tamad tuh udah jelas. Kitabnya Syafi'i tidak ada masalah. Ya, nanti kadang Wahabi diperangi. Sekarang pertanyaan, negeri Wahabi yang mereka katakan negerinya Wahabi Saudi Arabia. Apakah ketika kedatangan jamaah umroh, jamaah haji yang mungkin sebagian besar Syafi'i, terus intel, oh ini Syafi'i, dikeplaki ayo dia, tambah farhan terus datangin kita orang. Ya. Antum lihat orang umroh yang paling ramai ketika tawaf wasa'i Indonesia. Ya taghanna. Ya, zikirnya kayak nyanyi. Apakah terus mutawaf ini ngamuk dikeplak di situ-situ? Persangkaan dan persangkaan. Ya. Syaitan, celahnya itu. Dari yang paling top sampai yang paling remeh. Itu gangguan syaitan. Nah, sudah adzan, sudah waktu Isya. Kita cukupkan kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, jalannya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan menjauhkan kita dari berbagai macam arah rintangan termasuk gangguan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah